Nah, kuliah kita terakhir itu sampai sini bahannya. Yang udah kita bahas yaitu teorema dasar kalkulus 1. Saya review sedikit. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi yang bentuknya seperti ini, batasnya itu ada X-nya ya, ada variabel bebasnya, batasnya. Nah, ingat seluruhnya yang di dalam kurung siku itu fungsi X ya. Yang fungsi yang diintegralkan memang fungsi T, tapi ininya fungsi X. Seluruhnya itu. Nah, kalau kita mau menurunkan bentuk fungsi yang seperti ini, itu tinggal mengganti T-nya di sini FT, T-nya diganti dengan ini. Fx gitu ya. Kalau ininya bukan X gimana? Ya pakai aturan rantai, ininya diganti. Di sini X kuadrat, T-nya diganti X kuadrat kali turunan ini. Kalau ada atas bawahnya ada X, gantikan dengan yang atas dulu kali turunan dia, dikurangi, gantikan dengan yang di bawah kali turunan dia juga. Oke, itu yang terakhir. Nah, sekarang kita akan bahas teorema dasar kalkulus 2 yang sebenarnya udah kalian pakai saat di SMA ya. Mungkin nggak disebut di SMA namanya gitu ya. Dan ini memudahkan kita menghitung integral tentu. Nah, teorema dasar kalkulus 2 ini adalah jembatan penting yang menghubungkan integral tak tentu atau anti turunan dengan integral tentu. Kalau anti turunan itu hanya membalik, diberikan fungsi, asal fungsinya apa. Kalau integral tentu itu kan limit jumlah Riemann, sesuatu yang beda, tapi ternyata ada hubungannya lewat jembatan teorema ini. Jadi isinya sih sederhana aja. Jadi untuk menghitung kenapa Raina nggak apa-apa Pak. Untuk menghitung integral AB fx dx ini integral tentu, cukup dicari suatu anti turunan dari fx, saya namakan f besar. Kalau suatu, kenapa dinamakan suatu, ada tebal lagi, karena kan anti turunan itu biasanya ada tambah konstanta. Nah, tambah konstantanya boleh berapa aja, kita pilih 0 aja. Jadi anti turunannya khusus C-nya dipilih 0. Dipilih yang lain juga boleh aja, nanti sama aja hasilnya, konstantanya. Jadi cari anti turunannya, itu disebut F besar. Kemudian tinggal digantikan nilai F besar ini di titik, ini batas atasnya namanya, dikurangi nilai anti turunannya di batas bawahnya. Oke, teoremanya nggak berapa sulit, kalau mau dibuktikan bisa dibaca di sini sendiri ya. Oke, itu teorema dasar kalkulus 2. Selanjutnya, oh ini udah saya sebut. Nah, contoh-contohnya kalian udah banyak kenal di SMA. Kalau yang ini, coba kita lihat. Saya buka aja dua-duanya ya, satu per satu. Tentukan ini. Jadi, teorema dasar kalkulus ini salah ya, harusnya yang kedua. Karena dulu di edisi Purcell yang kelima, ini dinamakan teorema dasar kalkulus 1. Yang kedua, yang kemarin itu yang menurunkan bentuk integral. Di edisi 9 dibalik. Yang menghitung integral tentu ini disebut teorema dasar kalkulus 2, yang menurunkan bentuk integral teorema dasar kalkulus 1. Kenapa dibalik? Ada alasannya. Karena masalah pembuktian rumusnya aja urutannya. Oke. Ya, ini tinggal kita cari anti turunannya 2x kuadrat, jadi asalnya x pangkat 3 min 8x. Sorry, 2x kuadrat, jadi 2/3 x pangkat 3 min 8x
Biasanya ditulis gini aja atau pakai garis aja, nggak usah ada kurung di depannya. Garis ini menyatakan batas bawah, batas atasnya. Kita masukkan batas atasnya, X-nya diganti batas atasnya, dikurangi, kemudian X-nya diganti batas bawahnya. Oke, ini saya rasa udah dikenal di SMA ya. Contoh yang kedua sama aja, cuma kita menggunakan substitusi. Coba kita lihat. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Di sini. Ups, benar, ini keras benar. HP-nya. Sini dulu. Nah, coba kita lihat bagaimana mengerjakan ini. Ini kita lihat bahwa turunan yang di dalam kurung, kalau diturunkan ini 2X tambah 2, itu kelipatan dari ini. Kelipatan konstanta ya. 2 kali ini. Nah, dengan demikian kita bisa pakai substitusi sebagai berikut. Jadi, kita misalkan yang ininya sama dengan U, gitu ya. U atau P atau Z atau apa. Pokoknya jangan X lagi ya. Jangan substitusi X sama dengan ini. Nanti X-nya kacau. Kalau disubstitusi, semua harus kita ganti. Nanti DX harus dicari hubungannya dengan DU. Ini juga harus dicari ya. Coba. Jadi biasanya kita turunkan ini. Kalau di konsep turunan kita nulisnya DU DX, DU per DX. Kalau di integral itu DU aja, DX-nya dibawa ke belakang ya. Seperti ini. Turunkan ini. Nah, ini kita lihat ini faktor ini. Faktor ini adalah menggantikan yang atas ini. Jadi saya punya X tambah 1 DX, ini itu sama dengan DU per 2. Oke. Nah, yang perlu diingat, jadi ini udah nanti bisa diganti DU per 2, bawahnya menjadi U pangkat 2. Nah, yang jangan lupa kalau integral tentu, ini juga harus disubstitusi. Kenapa? Karena 0,1 itu menyatakan batas pengintegral untuk X ya. Jadi interval X-nya dari 0 sampai 1. Kita mau nyatakan dalam U. Integralnya, ya variabelnya harus disesuaikan. Batasnya juga dalam U. Gitu ya. Jadi kita substitusi juga ini. Kalau ini batas bawahnya X-nya 0, kita hitung U-nya berapa ke sini. U-nya jadi 6. Kalau X-nya 1, ini U-nya menjadi 9. Dimasukkan aja ke sini ya. Nah, maka integralnya menjadi ini. Semua dalam variabel U. Ini batas U. Gitu ya. Ini rumusnya kita udah punya. U pangkat min 2 menjadi, ini kan U pangkat min 2 diintegralkan menjadi U pangkat min 1 dikali konstantannya 1 per min 1. Ya, ini udah disederhanakan. Masukkan aja batasnya. Selesai. Oke. Nah, kalau nanti ujiannya, kalau ini online ya, kalau ujiannya nanti onsite, ada soal gini, kalian menulisnya, ininya katakan nggak disubstitusi. Dari sini kalian langsung nulisnya gini, 01, ininya disubstitusi DU per 2U kuadrat gitu ya. Kemudian kalian integralkan menjadi min 1 per 2U gitu ya. Kemudian kalian pindahkan menjadi min 1 per 2U-nya itu tadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Dan baru kalian batasi ininya 0,1 gitu ya. Lihat ini disalahkan. Salahnya kenapa? Karena ini 0,1 ini nggak boleh, ini bukan batas U, itu batas X. Meskipun di bawah dibalikan lagi ke X. Nah, nggak boleh langkah ini nih. Ya. Oke, jadi kalau mau disubstitusi, sekalian batasnya harus disubstitusi juga ya. Ini nggak boleh nulis gini. Karena ini DU, ini harus batas dari variabel U.
Kalau mau batasnya nggak disubstitusi, kalian tulisnya gini dulu. Cari anti turunannya dulu. Jadi nulisnya nggak pakai batas, integral X tambah 1 per apa itu kuadrat dx. Setelah disubstitusi, kalian boleh tulis gini. du per 2u kuadrat sama dengan min 1 per 2u sama dengan min 1 per 2 kali X kuadrat tambah 2X tambah 6, itu boleh. Baru nanti nulis lagi integral 01 X tambah 1 per ini kuadrat du, langsung sama dengan ini. Kita tulis dengan batas X, tetap X. X kuadrat ditambah 2X tambah 6, gitu. Dengan batas 01, boleh. Ya, jadi di sini kita ngitung dulu anti turunannya doang. Kemudian tulis soalnya lagi, langsung anti turunannya ditulis. Udah nggak pakai substitusi, batasnya ya tetap X. Tapi kalau mau batasnya diikutkan dalam U, ya ini harus batas U. Gitu ya. Oke. Nah, ini cara ya, ini saya hapus dulu ya, bentar. Saya mau jelaskan yang lain lagi. Nah, kalau kalian udah mahir, ini boleh U-nya tuh ditulis dalam kepala aja gitu ya. Nggak ditulis eksplisit gini, pakai cara ini. Nah, lihat. X kuadrat ini. Saya tahu bahwa ini turunannya tadi sebenarnya sama aja, hanya dalam kepala ngitungnya kayak gini. Berarti X plus 1 dx ya, saya bisa tulis dia X plus 1 dx ini seolah-olah turunan dari ini. Turunan dari yang bawah. D dari ini. Ini yang X plus 1 dx adalah turunan dari ini. D dari ini. Tapi ada faktor setengah. Karena D dari ini, turunan dari ini adalah 2X tambah 2. Asalnya X tambah 1. Jadi harus dikali setengah. Nah ini sebenarnya seolah-olah ini U pangkat 2, ini DU gitu ya, ini seluruhnya. DU. Gitu ya, sama aja. 1/2 ini U kuadrat DU. Ini U kuadrat DU. Nulis gini, kalau udah mahir kan nggak nulis panjang kayak gini lagi. Nah, kalau ditulis gini, kita lihat bahwa ini yang terlibat variabelnya tetap X. Batasnya ya tetap dalam X. Nggak dalam 69, karena ini dalam X, jadi tetap batas X. Oke, jadi ini langsung aja segini. 1 per U kuadrat DU, ya hasilnya kayak ini. 1 per U. Konstantanya disesuaikan. Masukkan ini ya. Jadi kalau gini semua batasnya tetap dalam X karena variabelnya ya dalam X semua. Lebih pendek aja nulis ya, kalau bingung ya pakai yang atas. Oke, itu sebabnya yang ini saya bahas rinci contohnya meskipun gampang. Oke, saya lanjut. Nah, itu tema dasar kalkulus 2. Lanjut lagi sekarang yang namanya teorema nilai rata-rata integral. Sebentar, demonya ada di mana ya? Sebentar. Kok nggak ada animasinya? Sebentar. Oh ya udah, biarin aja. Belakangan. Oke. Berikutnya saya akan membahas pasal baru namanya teorema nilai rata-rata integral, dan sebenarnya ada satu konsep lagi yang namanya nilai rata-rata fungsi. Apa itu nilai rata-rata fungsi gitu? Bayangkan kalau Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Y sama dengan X kuadrat, katakan di interval dari 1 sampai 2. Nah, ini fungsinya yang saya tebalkan. Apa artinya nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata fungsi itu apa? Coba kita lihat. Kita akan mengadopsi pengertian nilai rata-rata tuh kayak di statistik. Jadi kalau saya punya misalkan mengukur tinggi seseorang,
ada yang tinggi 170 cm, ada yang 150, ada yang 155, ada yang 145, mungkin ada yang 130. Rata-rata itu kan kita jumlahkan tinggi-tingginya dibagi banyaknya data. Nah, itu akan kita adopsi untuk mendefinisikan dan menghitung nilai rata-rata fungsi sepanjang interval tertentu. Coba kita ikuti ini ya. Misalkan, saya dari sinilah, sepotong-sepotong. Misalkan fungsi f terdefinisi sepanjang interval AB ini dari A sampai B. Kalau kayak gini nggak harus kontinu ya fungsinya. Banyak yang tajamnya boleh, nggak punya turunan juga, pokoknya fungsi sembarang ya. Nah, kemudian saya partisikan dengan lebar seragam, lebarnya sama, dibagi n bagian, x0 sampai xn. Tentunya lebar intervalnya adalah, kenapa jadi 1,3 ya? Salah lagi ya ini. A sampai B dong ya. Oke, ini ada kesalahan lagi. Bentar, saya crop dan saya tandain dulu ya salahnya, supaya saya perbaiki gitu. Bentar, saya mau kirim ke tempat saya menyimpan kesalahan. Nah, oke, jadi lebarnya adalah B kurangi A, panjang intervalnya dibagi N. Itu delta X ya, seragam. Nah, nilai rata-rata dari fx1, fx2 dia hanya di titik-titik ini aja ya. Nilai rata-rata dari nilai fungsi di titik-titik x1 sampai xn tinggal kita jumlahkan dibagi n. Tapi kita maunya bukan nilai rata-rata dari titik-titik sampel ini ya, titik-titik yang dipartisi, tapi pengennya targetnya nilai rata-rata dari seluruh fungsi ini. Nah, itu akan kita rumuskan. Kalau ini kan hanya n buah data berupa sampel gitu ya. Oke. X0-nya kalau nggak diikutkan nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada sebanyak n ya dibagi n. Kalau fx0 diikutkan ya dibagi n plus 1 ya. Karena ini ada n plus 1 titik. Nggak penting x0-nya mau diikutkan atau enggak. Yang penting ini ada n buah data, ya rata-ratanya ini. Oke. Nah, bagaimana, udah kecepatan dari ngomongnya, menghitung rata-rata dari semua nilai fungsi. Semua nilai kan, berarti nggak mungkin kita ngitung kayak gini. Karena apa? Titiknya sepanjang AB ada tak hingga buah banyaknya. Gimana ngitungnya? Pakai rumus ini nanti ininya ada tak hingga buah titik. Oke. Nah, oke, ini ada kesalahan sedikit di diktatnya. Prosesnya tidak mungkin dilakukan seperti di atas, seperti ini, karena titik-titik fx ini ya ada tak hingga buah banyaknya sepanjang AB. Nah, peranan limit lagi nanti. Oke, kita lihat. Tadi nilai rata-rata dari fx1 sampai fxn adalah ini. Baru n buah titik sepanjang interval AB ini ya. Sepanjang AB baru dipakai sebanyak n titik, padahal ada tak hingga banyaknya titik. Kita mau mengarah ke sana. Oke, ini saya singkat menjadi ini. Dengan notasi sigma. Kemudian saya ubah sedikit menjadi gini. Seper n-nya boleh masuk ke dalam ya, karena nggak dipengaruhi I. Nah, untuk n tertentu ya seper n ini di sini. Kemudian ini saya bagi dengan B min A kali B min A. Kenapa diginikan? Karena ini saya ingin memunculkan ini adalah delta X tadi kan.
panjang subintervalnya dibagi N. Oke. Nah, 1 per B min A ini konstanta. Saya keluarkan dari sigma. Fxi-nya tetap, ininya menjadi delta X. Lebar subintervalnya. Nah, dari situ, ini ada salah lagi. Harusnya dari langkah ini, sekarang saya limitkan N mendekati tak hingga ruas kiri, juga ruas kanan. Nih, jadi saya tulis di sini. Ini ruas kiri, limit N mendekati tak hingga dari ini. Sama dengan ruas kanan dilimitkan juga. Ini konstanta sih bisa ke depan. Limit dari N mendekati tak hingga sigma ini. Nah, kita lihat. Limit ini saya biarkan bentuknya gini. Yang kanan saya lihat bahwa limit dari ini kan jumlah Riemann. Fxi delta xi. Nilai fungsi di titik wakil. Titik wakilnya sama dengan xi-nya kali delta x. Dilimitkan, limit jumlah Riemann adalah integral tentu. Oke. Nah, jadi saya punya ekspresi yang terakhir ini, hubungan ini. Nah, secara intuitif, kalau N-nya mendekati tak hingga, ruas kiri merupakan rata-rata dari semua nilai Fxi, kan? Seolah-olah ininya secara intuitif intervalnya dibagi tak hingga buah banyaknya, gitu. Tak hingga buah banyaknya di sini. Sambil gini saya sambil manggut-manggut, tapi kalian nggak bisa lihat. Kalau onsite kan bisa kelihatan ekspresi yang ngajar. Jadi rata-rata dari semua nilai fungsi sepanjang interval AB. Ngitungnya pakai rumus ini nilainya. Nah, ini dinamakan nilai rata-rata fungsi f pada interval AB. Selanjutnya kita pakainya ini, gitu ya, nggak nulis lagi limit ini, dan kita nggak ngitung lagi limit ini. Langsung aja ini adalah nilai rata-rata fungsi. Oke. Oke, dari situ muncul nilai rata-rata fungsi f sepanjang interval AB adalah sering ditulis ini AV-nya jadi dari average rata-rata f sepanjang AB adalah integralnya dibagi lebar intervalnya atau batas atas kurang batas bawah. Ini adalah nilai rata-rata fungsi. Oke, kita lihat. Tentukan nilai rata-rata ini. Oh, saya crop dulu. Harus saya tulis soalnya. Sini. Daftar hadir jangan lupa lagi ya. Nah, sekarang kalau lupa naik jadi 6 lagu. Lumayan nggak eksponensial naiknya, nggak cepat. Kemarin terakhir 5 lagu, sekarang 6. Kecuali si Dela ya. Cuma ngirim 3 lagu dari 5. Tapi suaranya bagus ya sudahlah, boleh. Nah, tentukan nilai rata-rata fungsi dari ini. Jadi kita hanya ngitung ini aja nih. Mana? Kita hanya ngitung ini aja. Nilai rata-rata fungsi. Oke, saya hitung. Jadi nilai rata-rata fungsi f mau ditulis ini boleh average f gitu. Aduh susah kalau banyak r tuh nggak bisa saya. Atau mau disebut juga ini bilang sebut P itu ya P sama dengan intinya ya hitungannya ini 1 per B min A kali integral AB fx dx. Dalam hal ini nilai rata-rata fungsinya 1 per B-nya 3, A-nya 1 kali 1/3 X pangkat 3 dx. Tadi udah dibahas
teorema dasar kalkulus 2. Jadi boleh langsung kayak di SMA. Ini langsung jadi 1/4 X pangkat 4. Batasnya 1/3. Ini 1/3. Ini 1. Jadi 1/2. 1/4-nya saya keluarkan. Yang X pangkat 4-nya aja dihitung. 3/4 min 1/4. Beres sama dengan sekian. Jadi kalau kita lihat ini fungsi X pangkat 3. Kalian udah hafal ya gambarnya harusnya. X pangkat 3. Sepanjang interval 1 sampai 3. Ini fungsi ini. Rata-rata nilainya sebesar ini. Gitu, Y-nya. Ya. Ya Y-nya kan ada tak hingga buah banyaknya di sini. Tapi rata-rata sekian. Gitu, rata-ratanya. Oke, mudah itu. Nah, ada temannya yang dinamakan teorema nilai rata-rata integral. Sebelum saya bahas ini, coba saya mau lihatkan animasinya dulu. Cuma sayang belum menyiapkan, harusnya disiapkan tadi. Supaya bukanya nggak lama lagi. Nah, kita tunggu sebentar sampai terbuka. Bentar ya. Belum keluar dia. Kita tunggu. Oke, kita lihat. Ini gambarnya. Apa ini? Apa yang saya gambar ini? Ini gambarnya sebenarnya kayak gini nih. Saya gambar dulu di sini. Kok? Oh, tadi ditutup. Jadi mulai lagi. Nah, ini katakan saya punya gelas, tapi bentuknya kotaknya gelasnya. Gelas bentuk kotak gitu. Kemudian saya taburi gula pasir dan permukaannya dilihat dari depan, permukaannya mirip gambar ini gitu ya. Ya nggak usah sama lah. Ini kata dianggap ke belakang permukaannya seragam kayak gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari depan dari sini dilihat ke belakang permukaan gula pasir yang saya taburkan dari atas itu seragam lah, ideal gitu, ke belakangnya seperti itu. Jadi seragam. Jadi cukup dilihat depannya. Kemudian gelas ini saya kocok-kocok. Saya goyang-goyangkan, ini kan jadi rata nanti permukaan gula pasirnya. Nah, apa yang mau diamati di teoremanya coba kita lihat. Mana? Tadi udah kebuka, ketutup apa saya ya? Mana? Oh, ini. Nah, kalau saya goyang-goyangkan, maka itu akhirnya jadi rata itu ya di depannya. Setinggi sebuah nilai di titik C. Jadi ini C-nya sebenarnya dicari gitu ya. Ini C sebenarnya belum tahu berapa sih tingginya gitu. Pasti tapi tingginya sama dengan nilai fungsi di sebuah titik. Ya ini udah digambarkan titiknya di sini. Dan kalau digoyang-goyang akan setinggi ini. Jadi seperti itu ya. Goyang-goyangkan. Jadi apa kesimpulannya? Ada sebuah titik C sehingga nilai fungsi di C, ini nilai fungsi di C tingginya ini, nilai fungsi di C sama dengan luas persegi panjang ini. Bukan luas persegi panjang, sama dengan tinggi persegi panjang ini. Tinggi persegi panjang ini adalah apa? Tinggi persegi panjang adalah luasnya dikali ngaco aja ngomongnya. Ulangi. Luas persegi panjang sama dengan B kurangi A dikalikan FC. Ya, nilai fungsi di C. Gitu.
Nah, tapi luasnya, saya ngitungnya nggak dari sini, tapi dari sini. Luas yang hijau ini dengan luas yang hijau ini sama aja ya. Jadi, apa? Tadi luas sama dengan FC dikali B kurang A. Atau FC kali B kurang A sama dengan integral dari AB fx dx. Karena apa? Integral dari AB fx dx itu tak lain luas yang hijau ini dan sama dengan luas persegi panjang ini. Oke, kita lihat di perumusannya. Jadi, teorema nilai rata-rata integral itu menyatakan bahwa ada titik C di antara AB sehingga sebenarnya gini, sehingga FC dikali B min A itu yang kanan ini, luas persegi panjang ini sama dengan luas yang ini. Yang diarsir biru di sini sama dengan luasnya yang di sini. Sama dengan integral ini. Jadi luas ini sama digantikan seolah luas persegi panjang. Tapi C-nya tertentu ya. Nggak boleh saya pilih misalkan C-nya di sini. Jadi nanti persegi panjangnya di sini. Nggak sama itu mah ya. Ini nggak sama. Kalau ini mah kegedean itu. C-nya titik di antara AB yang harus dicari. Oke. Nah, ini sama aja dengan atasnya. Nah, ini namanya teorema nilai rata-rata integral. Rumusnya sama dengan teorema nilai rata-rata fungsi ya. Coba. Mirip lihat. Teorema nilai rata-rata fungsi ini kan. Nah, apa bedanya? Ini kali kan nilai rata-rata fungsi. Ini lihat, balik lagi. Ini adalah nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsi itu ini, si FC-nya itu ini nih. Itu nilai rata-rata fungsinya. Kalau di teorema nilai rata-rata integral, dicari C-nya berapa? Titik X-nya. Ini C-nya. Kalau di teorema nilai rata-rata fungsi, ngitung Y-nya ini, FC-nya. Sebesar ini. Kalau teorema rata-rata integral, ada C, sehingga FC sama dengan nilai rata-rata fungsi. C-nya yang dicarinya. Oke. Ini keterangannya yang barusan saya omong kecepatan. Oke, kita hitung aja ini. Dua-duanya saya crop dulu aja ya. Supaya nggak dua kali nge-crop. Suka ngabisin waktu nge-cropnya. Oke, kita lihat di sini. Saya jawab yang ke satu dulu. Tentukan bilangan real C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Hati-hati jangan keliru dengan teorema nilai rata-rata turunan ya. Saya ingatnya dari gambar kalau turunan kayak gini. Kalau teorema nilai rata-rata turunan ini ada A, ini B, dihubungkan nilai fungsinya. Nah, ada titik C sehingga kalau turunan itu gradien kan, kemiringan garis singgung. Yang kemiringan garis singgungnya sejajar dengan yang menghubungkan ujung-ujung ini. Ada titik, ada C di sini. Yang F aksen C-nya sama dengan FB min FA dibagi B min A. Kalau teorema nilai rata-rata integral, lain lagi ya. Teorema nilai rata-rata integral, ini A, ini B. Ada C, gitu ya, ada C, sehingga nilai fungsi di C ini sama dengan nilai rata-rata fungsinya. Yaitu 1/4 B min A dikalikan integralnya. Gitu ya. Kalikan luasnya. Oke, kita hitung aja. Ini sih hanya hitungan nomor 1. Tentukan bila. Jadi, nomor 1 dicari C
Sehingga apa? FC sama dengan 1/B-A integral AB fx dx. Kita terapkan di situ, artinya FC apa? FC. FC adalah ini kan? Berarti C per akar C kuadrat ditambah 16 gitu. Sama dengan integral 1/3 - 0 integral 0,3 fx ini x dibagi akar x kuadrat ditambah 16 dx. Begitu? Saya pakai substitusi lagi. Saya tulis substitusinya ya. Jadi ruas kiri saya biarkan dulu. Ini yang kanannya dulu, yang ini mau saya hitung. Substitusi U sama dengan, kita lihat X kuadrat tambah 16, kalau diturunkan menjadi X. Jadi ini yang disubstitusi. Milihnya. Jadi DU-nya sama dengan apa? 2X dx. Nah, ini kita punya kan? X dx. Konstantanya tenang aja. Batas-batasnya. X sama dengan 0, tulis ya batas itu. X sama 0 berpadanan dengan U berapa? 16. Kemudian X sama dengan 3 berpadanan dengan U, masuk ke sini. 3 kali 3, 9 tambah 16, 25. U sama dengan 25. Saya tulis yang integralnya aja dulu. Ini menjadi 16, 25. Itu. X dx setengah DU. Setengah DU-nya nanti di belakang. Akar U DU. Sama dengan, apa ini? Jadi ini akar U ya. Akar U kan diturunkan jadi setengah akar U. Dengan batas 16, 25 sama dengan akar 25 dikurangi akar 16 sama dengan 5 kurangi 4, 1 ya. Oke, jadi saya lanjut lagi dari sini ke bawah. Kalau ujian esai kalian jangan coret-coret kayak gini ya, harus ditulis dengan kalimat lebih jelas. C per akar C kuadrat tambah 16 sama dengan 1/3 kali 1. Saya kalikan silang 3C sama dengan akar C kuadrat tambah 16. Saya kuadratkan 9C kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 16. Saya sederhanakan 8C kuadrat sama dengan 16. C kuadrat sama dengan 2. C sama dengan plus min akar 2 ya. Tapi tadi teoremanya mengatakan ada C anggota AB. Jadi harus di antara 0,3. Yang kita pakai yang akar 2. C sama dengan min akar 2 tidak dipakai. Jadi C-nya sama dengan akar 2. Lihat saja. Bisa lebih dari 1 ya dapat C-nya. Oke ya. Cuma ini lebih dari 1 tapi nggak dipakai karena di luar intervalnya. Oke, begitu saja ngitungnya. Sederhana. Sekarang yang kedua. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Ini saya hapus dulu. Ini kalau digerakannya cepat, dia pintar. Penghapusnya jadi gede. Nah. Oke, yang kedua. Misalkan F kontinu sepanjang AB dan integralnya 0. Tunjukkan F mempunyai akar pada AB.
Nah, gimana mempunyai akar? Jangan ke teorema nilai antara lagi ya. Bentuk integral gitu, gimana nerapinnya ke teorema nilai antara? Nggak bisa. Oh, sebentar. Oh, bentar ya. Nah, gimana nih? Coba ada yang punya ide? Mikir-mikir sambil mikir. Yang kedua. Halo? Saya kasih note sedikit. Sebenarnya teorema nilai, oh ya, untuk teorema nilai rata-rata integral fungsinya harus kontinu ya. Kalau nggak kontinu nggak dijamin. Kalau nilai rata-rata integral aja kita mau ngitung nilai kalau kita mau ngitung nilai rata-rata fungsi nggak harus fungsi kontinu. Fungsi apapun ada nilai rata-ratanya. Tapi kalau jaminan ada titik C-nya itu harus kontinu. Baik, ini di soal ini, oh ya udah kontinu. Kontinu sepanjang AB. Dan diketahui nilai integral ini 0. Tunjukkan F mempunyai akar sepanjang AB. Halo? Coba mikir gimana caranya. Idenya. Hah? Nggak ada yang punya ide? Sanata biasanya banyak ide. Sanata Maria Angela Lumban Raja. Aduh, panjang kamu. 5 huruf. Iya, Pak. Gimana nih yang kedua? Lisan aja kasar idenya. Kalau punya idenya. Justin Reynald. Bingung, Pak. Bingung? Kalau bingung ya, tulis dulu aja teorema teorema nilai rata-rata integral. Teorema nilai rata-rata integral tuh ada C, ya tentunya fungsinya harus kontinu, harus dipenuhi dulu syaratnya, sehingga F C sama dengan tadi apa 1/B min A integral AB fx dx gitu kan? Kalau fungsinya kontinu sepanjang AB tutup, maka pasti ada titik C sehingga ini. Nah, ini kita kan di sini diketahui 0. Jadi ada C sehingga FC sama dengan 0 kan? Karena ininya 0. Nah, berarti ini C akar dari F. Udah, itu ada. Dijamin ada oleh teorema nilai rata-rata integral. Yaitu C si akarnya itu. Berapanya ya nggak bisa dihitung ya. Karena kan fungsinya belum diberikan. Tapi kalau diberikan fungsi yang integralnya sepanjang AB itu, nah baru. Bentar. Saya sempat hang. Sebentar, ada yang penting ya. Oke. Nah,
Apa? Oke, saya lanjut lagi. Paham ya itu ya? Paham ya? Sorry, saya nanti di videonya kok sempat kosong dulu. Barusan saya di layar kedua soalnya ada WA penting, saya jawab dulu. Kalau di kuliah onsite saya nggak bisa sambil WA gini. Online bisa, rada enak juga. Bentar, saya harus jawab lagi tuh. Oke, ini sudah, ini soalnya sudah. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang pindah pasal lagi. Nanti ya kalau ujian digabung-gabungkan supaya kalian sedikit mikir gitu ya. Oh ini kan terminal rata-rata integral, selesai. Ini selesai. Terminal dasar kalkulus nanti gabungannya di ujian di soal. Oke. Ini beberapa alat untuk menentukan integral ya yang bisa dipakai. Kalau kita punya fungsi yang diintegralkannya fungsi genap, ingat fungsi genap fx sama dengan f min x. Jadi dia simetri terhadap sumbu y grafiknya. Maka integral dari min a sampai a, jelas sekali dari geometrinya juga, menjadi bisa saya hitung setengah aja yang ini aja. 0 sampai a dikali 2, karena ini luasnya akan sama gitu ya, kiri kanan. Ini salah lagi. 2. Tandai lagi. Sedangkan temannya, sebentar ini saya crop dan saya simpan dulu. Kalau enggak nanti saya banyak yang salah gini, kelewat-kelewat lagi. Kemudian temannya kalau ada fungsi ganjil atau gasal, dia simetrinya terhadap titik 0, artinya kalau dari sini ditarik melewati titik 0, dapat tingginya sama ya. Ya. Bentar, saya jawab lagi ini. Oke, lanjut lagi. Ini 0, kenapa? Karena di depan kita udah bahas kalau ada fungsi seperti ini, maka integral itu menyatakan luas atas dikurangi luas yang bawah. Jadi fungsi ganjil dari min A sampai A 0. Ini soal ini kelihatannya gampang-gampang, nanti di soal bisa rada rumit nih. Nanti kita lihat. Kalau saya punya fungsi periodik dengan periode P, jadi kalau A ini A tambah P mengulang lagi bentuknya. Ini dari sini. Sini. Kalau ditambah P A-nya ngulang yang sama bentuknya ya, kesininya nanti sama lagi. Maka integralnya digeser-geser batasnya sejauh P, hasilnya sama aja tentu saja ya. Karena fungsinya balik lagi ya, integralnya ya sama lagi. Asal gesernya sejauh P. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini soal-soal. Bagus nih soal-soalnya ya. Ya, bagus dah saya yang ngumpulin, jadi saya sebut bagus. Yang nomor satu itu saya bahas 1 biji aja, yang mana? Pilih. Mana yang mau dibahas nomor 1? Halo, halo? Nggak ada yang jawab ya, nggak dibahas nanti. Yang B, Pak.
Yang B. Yang ini bisa gitu kan, susah tuh simbolnya. Ini gampang, nanti ya dibuka aja fungsinya, nanti dipecah-pecah intervalnya. Yang B. Kita lihat turunan dari yang dalam kurung T pangkat 3 tambah 3T adalah ini. Jadi ini dimisalkan U. Coba kita lihat. Yang B. Oke. Hapus dulu, suka lama copy paste gininya. Oke. Jadi saya lakukan substitusi. U sama dengan P pangkat 3 min 3T. Maka DU sama dengan 3T kuadrat min 3. Saya bikin supaya jadi kelipatan ini. Jadi saya tulis 3T kuadrat min 1 DT. Gitu ya. Ini sorry, ada DT-nya. Nah, batas-batasnya ini T. T sama dengan 1, batas bawah. Berpadanan dengan U sama dengan, masukkan aja ke sini, T-nya 1. 1 pangkat 31 dikurangi 3 min 2 ya. Tolong kalau salah ngitung di amati. T-nya 5, 5 pangkat 3, aduh susah. 125 dikurangi 3 kali 5, 15, 110. Itu. Jadi ini sama dengan besar aja, langsung integral min 2 sampai 110. Bahwa ini T pangkat 2 min 1 DT-nya menjadi DU bagi 3. Saya taruh di sini sepertiganya. Ini tuh layar terlalu sensitif. 1/3-nya di depan. Yang bawahnya 1/U kuadrat DU. Nah, ini udah mudah ya. Jadi U pangkat min 1, tadinya U pangkat 2, jadi U pangkat 1, 1 nggak usah ditulis. Kali 1/min 1. Dengan batas 2, 110 sama dengan min 1/3. Ininya 1/110 dikurangi, ini salah lagi, 1/min 2 sama dengan sekian. Kok negatif ya hasilnya? Oh enggak, ini positif ya. Negatif ya? Benar gitu negatif? Ini perasaan saya, ini grafiknya di atas sumbu X. Kok bisa jadi negatif? Kalau grafiknya di atas sumbu X kan, pasti integralnya harusnya positif. Ada salah ngitung nggak? T kuadrat min 1 sepanjang 1 sampai 5. Positif dia. Ini pangkat 2 positif. Kok hasilnya negatif? Ini plus. Hah? Ada salah ngitung nggak? T-nya 1 pangkat 3 min 3 kali 1 min 2, betul. T-nya 5, U-nya 5 pangkat 3, 125 dikurang 15, 110. Ini menjadi ini menjadi ini, betul kan? U pangkat min 1, 1/110. Loh, coba jadi penasaran, saya mau gambar fungsinya. Pakai GeoGebra aja. Fungsinya negatif? Enggak dong. T kuadrat min 5 ya positif. Sampai nggak yakin sendiri. Coba. Saya masukkan di sini fungsinya. T pangkat 2 min 1. Salah. Min 1 dibagi
T pangkat 3 min 3T. Salah. T pangkat 3 ke bawah dulu. Min 3T dikurung kuadrat. Kurung. Ada tangan di situ jadi ngagokin. Pangkat 2. Bandel. Pangkat 2. Mana gambarnya? Tuh kan, dari 1 sampai 5 dia positif. Masa integralnya jadi negatif? Tolong, pasti ada salah ngitung. Di mana ya saya salah ngitungnya? Kok hasilnya ini seluruhnya negatif? Nggak mungkin. Dikurangi. Salah ngitung di mana? Tolong cari. Penasaran ya? Kita cari dulu. Coba. 3T kuadrat min 3. 3T kuadrat min 1. Jadi T kuadrat min 1 dt, du per 3. Sepertiga du. Ini 1 per, jadinya ininya u pangkat 2. Integral u pangkat 2, u pangkat min 2 itu jadi u pangkat min 1 kali 1 per min 1. Oke. Batasnya, benar nggak batasnya? T-nya 1 dikurangi 3 min 2, benar. T-nya 5 pangkat 3, 125 dikurangi 15. 110, benar. Hah? Nggak masuk akal kalau ini negatif. Ini. Ada yang tahu salah di mana nih? Pasti salah ngitung nih. Hasilnya harus positif dong. Kalau fungsinya positif 1 sampai 5 ini positif, integralnya pasti positif. Kalau nggak ada yang tahu, saya lewat dulu. Nanti disimpan. Saya pokoknya bingung kalau ini hitungannya betul, nggak mungkin. Pasti salah, ada salah. Pasti ada salah. Ini benar negatif kan ya? Ini Benar, Pak. Min 1/3 kali, ini kan 1 per 110 ditambah setengah kan? Jadi negatif. Ajaib. Saat ini belum ketemu, saya lewat dulu ya. Saya lewat dulu. Nyari-nyari gituan suka nanti sampai 1 jam nggak ketemu. Salah ininya gitu. Oke, karena nggak ketemu biarin dulu. Yang penting caranya seperti itu ya. Caranya udah betul. Oke. Yang kedua, tentukan daerah kemonotonan dari ini. Nah, untuk kemonotonan kita pakai turunan pertama ya. Daerah kemonotonan pakai turunan pertama. Nah, jadi ini harus kita turunkan. Kemudian diperiksa tandanya. Nah, standar aja. Ini cuma bentuknya aja, bentuk integral. F aksen X, kemarin caranya adalah T-nya di sini diganti dengan batasnya ini. 1 tambah X kuadrat, 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Jadi X pangkat 4. Dikalikan turunan ini. 2X. Gitu. Ya. Kemudian kita cari kapan 0, karena kita mau memeriksa tanda, kapan plus atau kapan min, cari dulu yang 0. Dia akan 0, ini selalu positif, 1 tambah ini juga selalu positif, kali 2X. Nah, jadi dia akan 0 kalau X-nya 0 saja. Periksa tanda, kalau kalian periksa ini di kiri 0, ini negatif, karena ini selalu positif yang ininya. Ini positif. Jadi, fungsi ini monoton naik di monoton turun di min tak hingga sampai 0, naik di 0 tak hingga. Kembali kalau ke monotonan kalian tulis min tak hingga sampai 0 siku tutup,
juga boleh. Itu ya. Oke. Nah, misalkan f fungsi ganjil, nggak selalu ganjil, dengan nilai ini 1. Tentukan ini. Nah, karena menyangkut ganjil genap, pasti pakai teorema yang ini nih ya. Yang ini tadi, ganjil genap. Jadi saya periksa ini satu persatu. Ini fungsi ganjil atau genap gitu. Ini fungsi ganjil atau genap. Integralnya dibagi 3 ini. Dan yang ini fungsi ganjil atau genap. Gitu ya. Oke, kita periksa satu persatu. Nah, saya sebut ini dulu f kuadrat. Itu sebagai hx. Saya mau periksa dia fungsi ganjil atau genap. Ganti x-nya dengan min x. Hitung, ininya diganti min x. Diketahui f fungsi ganjil. F min x sama dengan min fx ya. Sedikit note dulu. Ini kan artinya f min x dipangkatkan 2. F min x-nya diganti jadi min fx karena fungsi ganjil. Tapi dipangkatkan 2. Oh, saya tulis dulu gini. F min x-nya jadi min fx. Pangkatkan 2 jadi fx kuadrat. Fx kuadrat ya hx lagi ya. Oke. Oh ya, ini satu persatu ditulis ya. Jadi ini fungsi genap ya. Karena h min x sama dengan hx. Fungsi genap. Oke. Kemudian yang ini saya mau periksa. Px sebut. Nanti baru dihitung ya, ini kita catat dulu. Fungsi genap. Yang ini saya mau periksa. Px ini. Saya ganti x dengan min x, mau diperiksa dia ganjil atau fungsi ganjil atau genap. Ganti x-nya semua dengan min x. Hitung. Ini fungsi ganjil, f-nya tadi diketahui. Jadi min fx. Oke, sama dengan min dari px sendiri. Jadi ini fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil enak, ini integralnya udah 0 nih. Dari min 1 sampai 1. Kemudian satu lagi. Ini sebut qx. Saya hitung. Q min x. Berarti f3 min x. Saya tulisnya gini. F min x pangkat 3. Itu arti ini tuh. F min x-nya diganti min fx pangkat 3. Menjadi ini. Menjadi min dari qx. Jadi ini fungsi ganjil ya. Oke, kalau fungsi ganjil berarti yang ini nanti integralnya 0. Ini fungsi ganjil. Ini fungsi ganjil juga integralnya 0 kalau sepanjang min a sampai a. Ini min 1 sampai 1. Nah, ini yang ini 0, yang ini 0. Yang integral ini saya ganti menjadi 2 kali setengahnya aja intervalnya dari 0, 1. Gitu ya. Kenapa dibuat setengahnya? Karena yang diketahui ini integral 0, 1. Oke, dengan itu tinggal masukkan saja angkanya. 2 kali 1. Dengan 2. Oke. Lanjut lagi. Kalau nggak paham, jangan diam aja ya. Kalau nggak paham, ngomong. Nanti rugi. Itu tadi fungsinya sama dengan 0 karena ganjil kan, Pak? Iya. Pakai ini nih. Kalau fungsi ganjil, integralnya dari min a sampai a itu 0. Gitu ya. Hati-hati, ininya harus simetri ya. Min a sampai a. Yang tadi kan betul simetri. Min 1 sampai 1. Mana barusan kok ngilang? Oh, yang satu barusan tuh di adanya di PDF ya. Ini tadi mana? Nah, ini fungsi ganjil tadi udah ditunjukkan. Ini fungsi ganjil. Yang ini juga fungsi ganjil. Ini f pangkat 3. Jadi integral ini langsung 0, ini 0. Begitu. Oke.
Tentukan f aksen X dari fungsi ini. Nah, yang kemarin rada sederhana, yang dua ini rada ditipu dikit. Coba kita lihat. Rada ditipu dikit. Ingat, di sini kita punya apa? Sebenarnya perkalian. Yang ini fungsi dari X, sebelahnya juga fungsi dari X ya, ini seluruhnya ya. Fungsi X. Jadi perkalian UV. Turunannya ya turunan ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini baru saya simbolkan turunan yang U kali V ditambah U kali V aksen. Tinggal kita hitung. Turunan sin cos ini sin tetap, turunan ini cos ininya ganti dengan X kuadrat kali 2X kali turunan ininya. Selesai. Itu ya, ya bawah cuma disederhanakan aja. Hasilnya biar aja turunannya ada integralnya lagi, biarin aja. Asalnya juga fungsinya dalam bentuk ada integralnya. Ya turunannya kok ada integralnya, biarin aja. Lagi. Yang ini. Gimana nih kalau X-nya ada di dalam? Ya jangan pusing-pusing. Ini integral terhadap U. Jadi X-nya boleh ke depan kayak konstanta karena nggak berpengaruh terhadap ini yang diintegralkan yang variabel U. Yang ada U-nya nggak boleh dikedepankan. Tapi yang X ya boleh dikedepankan gitu ya. Ini boleh. Jadi X-nya saya keluarkan. Karena yang variabel integralnya yang berupa variabel yang U aja. Nah, ini pakai perkalian lagi kayak tadi. Ya. Oh, ini karena di bawah saya tukar dulu jadi minus. Baru pakai perkalian kayak tadi. Ya, sisanya beres. Oke. Nah, kalau ini membalik. Bukan membalik. Ini ada limit. Kita lihat ini. Limit sebuah jumlah Riemann. Mau dihitung. Susah limitnya ini. Kalau menghitung limit sigma gini. Ini caranya kita tuliskan dulu sebagai integral tentu. Nanti yang dihitung integral tentunya tersebut. Gitu ya. Coba kalau yang ini saya tulis. Dua-duanya lah. Oke. Oke, di sini ceplokin dulu. Yang A dulu, yang kiri dulu. Oke, saya kembali kalau mau menuliskan ini dalam bentuk integral tentu, ya awalnya menentukan dulu delta X-nya dan fxi-nya ya. Di sini, misal delta X-nya sama dengan 4/n. Kita lurus-lurus dulu aja, nanti sebenarnya harus di-adjust. Karena apa? Ini 3i/n, ini 4/n. Harusnya ini 3/n juga. Tapi anggaplah kita belum tahu. Kasar dulu aja jalanin. Fxi garis sama dengan sisanya. 4 tambah 3i/n kuadrat. Nah, tetapkan xi sama dengan xi garis sama dengan yang mana? Bisa macam-macam ya. Mau 4 tambah 3i/n boleh. Mau 3i/n aja boleh. Saya pilih yang simpel 3i/n. Dengan demikian saya mau dari sini saya punya fxi garis sama dengan 1/4 ditambah ini tadi xi garis akibat pemilihan ini. Kuadrat ya. Jadi fx-nya dapat 1/4 ditambah x
kuadrat. Kemudian untuk menentukan A-nya, kita hitung X0. 3 kali 0 per N. Masuk ke ini X0, masuk ke I-nya sini 0. 0, Xn itu sama dengan B-nya. 3 kali N per N sama dengan 3. Sehingga ini sama dengan integral 0,3 fx-nya 1 per 4 ditambah X kuadrat dx. Namun demikian, kita nggak benar karena ini delta X 4 per N. Berarti ini bedanya harus 4. Nah, supaya jadi cocok, ini kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi 3. Ini ganti 3. Tapi itu merubah soal kalau gitu. Supaya cocok, dikalikan, depannya dikalikan 4/3 kan? Tuh. Supaya ini 3 dicoret, nanti tinggal 4 lagi balik. Jadi di sininya ada 4/3. Cocok sekarang. Intervalnya 3, ini juga 3. B-A-nya. Nah, tinggal dihitung. Ini sama dengan 4/3. Saya tulis sedikit lebih jelas itu ya. Salah. Kuadrat ya. dx. Ini juga hasilnya harus positif nih. Karena fungsi positif di integral 0 sampai 3 harus positif. Ini substitusi apa? Substitusi. U sama dengan 4 ditambah X. DU sama dengan DX. Sehingga menjadi sama 4/3. Oh, batas ya. Batas-batas. X-nya 0, U-nya 4. X-nya sama dengan 3, U-nya sama dengan 7. Dari sini saya ngitung ya. Jadi menjadi integral 47 1 per U kuadrat DU. Sendiri udah ngitungnya bisa ya, itu mah ya. Salah. Oke. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua sama aja ya. Malah lebih gampang, ininya udah cocok sendiri ya yang B-nya. Saya lewat. Lanjut. Oke. Sampai situ. Saya lanjut lagi ke pengintegralan numerik. Sebentar, saya mau lihat silabus. Mana silabus? Kok nggak ada sih? Saya pengen lihat silabusnya dulu. Kita targetnya sampai mana? Silabus. Ini silabus kita. Kita rasanya agak kecepatan, tapi nggak apa-apa. Nanti di belakang jadi santai. Sekarang tanggal ini ya. 25 sampai 29. Kita udah jauh ya. Kita targetnya sampai sini. Kita udah ada di sini nih. Udah selesai rata-rata. Kemudian soal-soal masuk integral numerik. Masuk aja integral numerik dulu. Mungkin nggak selesai semuanya hari ini. Karena waktunya masih panjang nih. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dulu. Paham nggak ini teh? Coba ngabsen dulu saya. Faliha. Ya, Pak, paham, Pak. Paham. Bungaran. Bungaran kemana? Bungaran.
Salin dulu sama saya yang dipanggil nggak ada. Ungaran. Habis saya lagi pengen dapat surat yang ditandatangani wakil dekan kalian. Hadir, Pak. Oh, ada. Mic saya tiba-tiba mati, Pak. Nggak masuk suaranya. Mic mah memang mati atau kalau hidup jalan-jalan dia. Dava. Hadir, Pak. Hadir. Paham nggak, Dava? Paham, Pak. Insya Allah. Siapa yang hadir dan nggak paham? Cherry yang manis. Paham, Pak. Cherry itu kan manis sekali. Dan warnanya merah sekali. Nah, paham. Gibran Muhammad belum pernah saya panggil. Jabran Muhammad. Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke. Benar ya, pahamnya. Jangan kalau nggak paham bilang paham, rugi kalian, rugi. Mendingan suruh saya ngulangi dan ini kita nggak kurang waktu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan integral numerik. Buat apa? Itu kalau kadang-kadang, nanti aja ada di belakang. Saya suka mendahului ceritanya. Coba. Metode numerik. Perhatikan dulu ini. Contoh-contohnya. Tentukan nilai dari ini. Oh, ini kita belum belajar fungsi eksponen ya. Sebenarnya nggak bisa saya munculkan. Tapi nanti kalau dekat akhir semester kita akan belajar fungsi eksponen. Fungsi seperti ini tuh nggak bisa dicari anti turunannya. Kalau integral dari cos X kan sin X tambah C. Integral X kuadrat sepertiga X pangkat 3 tambah C. Nah, integral dari ini tuh nggak ada. Bukan nggak ada, nggak bisa. Nggak didapat anti turunannya. Jadi ngitung ini nggak bisa, gimana? Padahal kalau digambar fungsinya seperti yang merah ini. 1 min ini tuh. Jadi kalau diintegralkan dari 0,5 sampai 2, pasti ada nilainya karena itu menyatakan luas ini. Luas yang kotak-kotak ini. Jadi gimana ngitungnya? Nah, itu nanti pakai metode numerik. Atau menentukan ini, persamaan ini, mencari X yang memenuhi ini. Kalau secara manual mungkin susah sekali itu ya. Atau ada ini yang namanya sistem persamaan linear. Kalian mungkin di SMA udah belajar yang variabelnya cuma 3 atau 2. Tapi kalau variabelnya udah 10 atau variabelnya sampai 128, nanti kalian mikir ngapain nyari sistem persamaan linear variabel 128. Itu dulu saya ngerjakan menyelesaikan gelombang satu dimensi toh. Ini variabelnya sampai 128 dan muncul persamaan kayak gini. Bayangkan kalau pakai tangan manual, bisa, tapi nanti udah ngitung selama 10 jam, salah ngitung, balik lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya dihitungnya hanya aproksimasinya aja, hampiran nilainya pakai komputer. Dan metodenya dinamakan metode numerik. Gitu ini ya judul ini. Jadi metode numerik itu tujuannya apa? Oh, saya kecepatan lagi ngomongnya. Teknik hampiran yang dimana. Nah, nanti metode numerik itu menghampiri nilai sebuah masalah, ya solusi dari sebuah masalah. Meskipun dia hampiran, tapi kita bisa bikin hampiran tersebut sedekat mungkin dengan solusi eksaknya. Solusi eksaknya nggak diketahui ini, tapi bisa dihampiri sedekat mungkin gitu. Ya. Kelihatannya aneh, tapi nanti kalau udah belajar ke belakangnya nggak aneh. Kok bisa gitu? Ini yang asli, yang eksaknya nggak diketahui, gimana kok bisa mendekati, yakin bahwa hampirannya bisa sedekat mungkin? Bisa nanti ya. Tapi mau makin teliti, artinya mau makin dekat ke solusi eksaknya, hitungannya akan makin banyak. Gitu. Oke, ini ada yang chat apa ya? Chat.
Oh, izin ke toilet, nggak usah izin lah ke toilet mah. Oke. Sekarang yang akan dipelajari sebenarnya hanya metode numerik untuk hampiran integral aja. Kalau metode numerik secara lengkap ya kuliahnya di matematik sendiri 1 semester gitu ya. Oke. Nah, dalam perhitungan integral tentu umumnya ada 3 fungsi yang kita hadapi. Kalau f yang sederhana, artinya antiturunannya mudah dihitung, ya nggak perlu pakai numerik ya. Ada fungsi yang f-nya rumit. Nah, itu baru pakai metode numerik. Ada juga fungsi yang hanya diketahui berupa tabel data. Jadi di titik x0, x1, x2, x3 sampai xn, dan nilai fungsinya y-nya. fx0, fx1, fx2 sampai fxn. Aturan fungsinya nggak diketahui. Ya misalkan orang ngitung tinggi gelombang air di sebuah lokasi dan ngitungnya berupa interval waktu tertentu. Misalnya jam 12 malam sampai jam 5 pagi dengan interval tiap 15 menit diukur tingginya di foto. Dapatnya kan data itu, diskrit. Nah, itu berupa tabel data. Gimana bisa dicari anti turunannya? Gitu ya, kalau mau diintegralkan. Oke. Jadi, metode numerik dipakai untuk kasus B dan C. Nah, metode numerik untuk integral aja sangat-sangat banyak. Kita akan belajar metode ini dulu. Nanti kalau di metode numerik beneran, masih ada metode-metode lain yang lebih bagus. Oke, kita lihat masing-masing metode ini. Oke. Kayaknya tanggung saya udah 10.22. Saya mau selesai 10.30. Udah itu pengantarnya aja dulu. Nanti metodenya kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya akan lihat nanti di MS Team udah ada soal tutorial belum. Kalau belum ada, ya tentunya besok kuliah. Kamis mungkin tutorial. Atau ada kemungkinan besok kuliah, Kamis kuliah, ya Selasa depan tutorial. Pokoknya kita adjust fleksibel aja ya terhadap cepatnya teori dan kapan munculnya soal tutorial. Oke, hari ini saya hentikan lebih awal. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, saya stop dulu share-nya. Rekamannya. Oh ya, saya stop juga rekamannya.